terduga pelaku penyebaran rekaman CCTV rumah Inara Rusli, kini telah memasuki tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Tercatat, ada 6 orang yang disebut sebagai terduga pelaku dalam kasus ini. Menariknya, salah satu dari mereka diketahui berasal dari manajemen yang sama dengan Inara. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi DJ, selaku kuasa hukum saksi bernama Viola. Dedi mengungkapkan bahwa nama-nama para terduga pelaku tersebut telah lebih dulu diinformasikan kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi sebelum akhirnya dibawa ke ranah hukum. Menurut Dedi, Inara sangat terpukul sekaligus marah ketika mengetahui fakta tersebut, terlebih karena rekaman CCTV itu diduga hendak diperjualbelikan. Atas dasar itulah, Inara memutuskan untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian agar kasus ini dapat diproses secara hukum. Namun, pandangan berbeda justru datang dari Eva Mandurung. Ia menduga bahwa motif di balik penyebaran rekaman tersebut bukan semata-mata soal uang. Eva menilai, tindakan itu lebih mengarah pada unsur balas dendam dari pihak-pihak yang diduga tidak menyukai Inara. Gak ada yang pernah nonton, jangan mau denger orang gila. Gak ada yang pernah nonton. Kita aja sampai detik ini gak tahu isinya apa 2 jam itu. Apakah berenang, apa yang main congklak. Itu manajemen siapa? Satu manajemen siapa? Siapa yang ini satu manajemen sama siapa? Terus itu rumah illegal access, itu rumah apa? Maksudnya kalau dibikin rumah yang nggak bener ini bagus. Gak usah pernah ngomong lah, jual sendiri aja, jangan jual-jual nama orang, ya kan? Ngapain jual-jual nama orang? Yang inilah ya, gak usah ngomong gitu lagi, urusin dulu tuh istri sah, istri siri, bener gak nikah tuh yang diurusin dulu tuh. Jangan mau ngalihin ini pembicaraan, ini segala bilang mau dijual ke luar negeri lah, apalah. Hello, situ ini bintang Hollywood. Menyikapi masalah yang terjadi, Dedi DJ selaku kuasa hukum saksi Viola menegaskan bahwa kasus dugaan illegal access ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Menurut keterangan saksi kunci, rekaman CCTV tersebut sejatinya hanya berdurasi sekitar 3 menit. Namun, rekaman itu kemudian diolah sedemikian rupa hingga berubah menjadi video berdurasi hampir 2 jam. Fakta tersebut dinilai janggal dan semakin memperkuat dugaan bahwa proses pengolahan video dilakukan secara serius, bukan secara kebetulan. Oleh karena itu, muncul dugaan sementara bahwa video hasil manipulasi tersebut memang disiapkan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu. Of course, ya. Karena memang ini sudah kemana-mana gitu loh. Dan Insanul udah tahu, dia juga udah memberikan keterangan. Kebetulan pada saat memberikan keterangan, klien saya bersama Insanul kan juga hari yang sama gitu. Mereka bersekutu, mereka berkelompok, sehingga dibuat satu konsep serapih mungkin, ya kan. Ini video ini kalau menurut keterangan saksi kunci, ini kan cuma 3 menit. Tetapi di-create, diedit, ya kan, dibuat serapih mungkin, sehingga 2 jam lah yang beredar. Ya kan logika lah gitu. Masa iya sih 2 jam gitu. Nah ini kan betul-betul, ini kan menyerang betul-betul gitu loh. Menyerang, udah menyebarkan, ya kan. Udah dia kondisi ya seperti ini dengan keluarganya. Kemudian juga di-create, diedit serapi mungkin. Makanya kita perlu penyidik ini betul-betul fokus dan atensi terkait masalah kasus illegal access ini. Apakah betul, ya kan, informasi yang beredar 2 jam, seperti apa bisa jadi 2 jam? Oh iya, manipulatif. Di-create serapi mungkin seolah-olah itu jadi 2 jam. Klien saya Mbak V itu hari Senin dia memberikan keterangan tambahan, ya kan. Jadi rencananya jam 10 pagi klien saya Mbak V harus sudah tiba di Mabes Polri. Bisa aja karena kan ini kan relevansinya ya, ada kaitannya gitu loh. Karena apa?
kalau tidak ada tindak pidana ilegal akses yang berkaitan dengan CCTV, maka saya yakin tidak ada laporan di Polda Metro gitu loh. Karena sumbernya adalah mengambil CCTV secara tidak ilegal, ya kan, kemudian dia punya video itu dan video itu dijadikanlah untuk sebagai alat bukti untuk melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan. Makanya klien saya, dia pengen betul dia menyampaikan, memberikan keterangan secara objektif, ya, secara objektif supaya betul-betul keadilan dan kepastian hukum juga bisa dirasakan oleh para pihak, baik pihak Insanul, Inara maupun Mbak Mawa. Gitu. Saya mendoakan yang terbaik buat Insanul, buat Mawa maupun buat Mbak Inara. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi apapun bentuknya, kita tetap harus bersabar, ya, harus lebih banyak ya menggunakan kepala dingin di dalam menyelesaikan persoalan yang lagi dihadapi oleh mereka. Ya, tapi yang berkaitan dengan proses hukum ini kan tujuannya yang pertama mencari keadilan, mencari kepastian. Jadi tetap proses dilakukan, apakah nanti seiring perjalanan waktu apakah akan terjadi restoratif justice atau perdamaian di antara mereka, ya mungkin ya itu saya pikir itu harapan semua orang yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah sesegera mungkin gitu. Sebagai mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung terlihat tak mampu menahan emosinya saat dimintai pendapat terkait masalah yang kini kembali menyeret nama Inara. Eva mengaku perasaannya bercampur aduk, terlebih karena sikap Inara di masa lalu masih kerap terngiang di benaknya. Menurut Eva, perilaku Inara dinilainya sangat berbanding terbalik dengan penampilan dan citra yang selama ini terlihat di hadapan publik. Ia bahkan secara tegas menyatakan bahwa Inara merupakan sosok yang dianggapnya tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, termasuk kepada dirinya sendiri, ketika masih berstatus sebagai mertua. Halal-halal, lu aja gak ada hormatnya sama emaknya. Emaknya diundang juga enggak. Kasihan emaknya, tau gak lu? Kalau udah susah kayak gini, orang tua yang kena semua. Udah, saya gak mau lagi ngomongin ini, males. Tapi dengan perilakunya dia mungkin banyak orang yang kesel kan gitu. Kan dia orangnya ini, keras tengkuk, keras kepala. Kalau di CCTV suka ngelawan. Padahal kita udah nganggap dia kayak anak sendiri loh. Tapi ya sudah, itu kan pilihannya dia. Dan sekarang kita udah gak ngerasa dirugiin, cuman mental cucu gue aja gue pikirin.